Asli. Enggak, gue aslinya Samarinda. Oh, Samarinda malah. Sama Semarang. Iya betul. Itu gue pengen juga tuh belajar sama dia. Itu sebenarnya karena kita pertama kali mau manggung kan. Oh, satu di Tangerang, satu di Bekasi. Udahlah bubar aja lah. Yuk ketemu lagi di acara Ari Harjo Drum YouTube channel bersama Yo Iqbal. Kita buka dulu ya. Yungkrai, buka dulu. Biar beneran. Biar nggak bindeng. Biar beneran Nah, ya. ini asli nih barusan. Nah, ini acaranya Drum and Drum. Oh, bukan ya? Bukan. Drum-druman. Mau aku bajak YouTube channelmu. Oh iya, jangan. Yang kemarin udah keren banget, seru banget di YouTube channelnya Iqbal. Oh iya, sama Mas Ari itu selalu seru, nggak pernah nggak seru. Iya man, yo Iqbal. Nah, kali ini Iqbal yang mampir di YouTube channel gue. Yes, kalian nyobain martabak ini. Tara. Coba kita lihat, kita review dulu martabak ini mas. Nah, Wih, enak banget ini. ini martabak Pogo Pizza Series. Dari 5 rasa ini, 6 rasa ini mana yang paling the best? Yang paling the best sebenarnya gue suka yang nggak lo suka. Ini requestnya Iqbal tanpa kacang. Iya betul. Gue suka kacang sama keju. Oke kita cobain keju dulu. Cobain. Gue tuh wajib banget biasanya nyobain keju. Nah. Martabak gini nih. Yes. Amazing. Amazing. Ini Iqbal nih orangnya nggak pernah mengada-ada, nggak pernah bohong. Nggak. Kalau menurut dia enak, dia pasti akan bilang. Review jujur ini. Nah, nggak ada tedeng aling-aling. Review jujur. Lu juga pecinta martabak juga ya, Bal? Iya. Buat- Gua suka martabak. Tapi yang pokoknya nggak kacang sama nggak coklat. Oh gitu, nggak kacang nggak coklat. Biasanya kan kalau orang tuh keju coklat atau coklat kacang. Ya, Iya, nggak tahu gue aneh kayaknya. Aneh nggak sih mas? ya termasuk yang jarang sih, termasuk yang jarang. Tapi kalau keju gue suka banget. Ya. Nah, Keju ini apa nih? Ada Milonya kayaknya. ya ini coklat Milo, terus Ini apa? ini selai strawberry. Ntar kita cobain yang warna-warni ini ya. Nah, yang warna-warni ini biasanya gue pangsanya ke adik-adik gemes nih. Lucu gitu. Lucu. lihat warna-warninya. Iya. Kalau ini buat anak-anak kita nih, Wak. Oke. Nah, anak-anak balita nih, marshmallow, terus ada Mrs. Karena di martabak Pogo ini 6 rasa ada juga 8 rasa. Termasuk yang kacang. Ada 8 rasa ya. Ada 8 rasa, ada 6 rasa. Terus Terus ini punya lu sendiri mas? iya, gue sendiri. Wah keren. Dan sampai saat ini karena pandemi, yang operasional hanya 3 cabang. Iya. Udah berapa cabang? Kalau sama yang franchise ada Oh ya? yang franchise. Tapi kalau untuk cabang punya gue pribadi 3. 3 ya? 3. Wah luar biasa. Dan kalian harus nyobain. Selain drummer, Mas Ari adalah seorang entrepreneur ya. Yes, mencoba-coba. Ternyata jalan. Gokil. Iya. Pokoknya kalau di konten ngomongin drum, teknik drum, rajanya Iqbal. Enggak lah. Kan Tapi- gue bukan Seno. Oh iya. Seno yang padadang itu. Tapi kalau ngomongin drummer ketemu drummer tapi ngomongin makanan, ya di konten ini. Mas Ari ya. Harus. Jadi jangan lupa subscribe guys. Tuh. Buat kalian yang pengen kepo-kepo tentang makanan nih. Ya, pokoknya kalau drummer ketemu drummer ngebahas makanan, ya di Ari Harjo Drum. Kalian harus ting tong. Ini channel gendut dong nih. Yo. Jadi kita selain kita ngobrolin tentang kuliner, tentang makanan, kita Oke. juga ngobrolin keseharian. Seharian ya. Keseharian. Jadi misalkan kayak pandemi gini nih,
Iqbal selain sama keluarga, itu aktivitasnya ngapain aja sih, Bang? Yang pasti gue terus bikin konten. Ya. Sekarang hampir tiap hari produksinya, Mas. Oh. Dari Senin sampai Jumat biasanya. Itu selalu syuting mulu, syuting, editing, recording ya. Biasanya, tapi semasa pandemi nih, manggungnya tuh malah weekdays. Oh gitu? Iya. TV tapi kan? TV, terus habis itu acara-acara virtual, jarang yang weekend, jarang banget. Rata-rata weekdays. Jadi ya kesibukannya dari Senin sampai Jumat. Dan sekarang gue sudah berkeluarga, jadi Sabtu Minggu tuh akhirnya punya waktu buat keluarga. Itu hikmahnya ya. Iya, betul selama pandemi sekali. Akhirnya. Soalnya dari kemarin tuh gue mikir tuh, Mas, apa namanya? Wih, kan di tahun 2019 sampai 2020 awal tuh kan kita lumayan hektik ya. Tur sana sini, jarang ketemu sama keluarga, terus kita aja ketemunya di bandara mulu loh. Iya. Bandara tuh bandara. Mas Ari tuh selalu di bandara, entah di bandara mana aja. Entah Iqbal yang lagi tidur gue bangunin. Terakhir gue yang lagi tidur dibangunin sama Iqbal. Ketemunya tuh sama Mas Ari di bandara. Terus habis itu gue tuh mikir, Mas, waktu lagi tur kemarin, aduh, ini gimana ya kalau gue punya anak ya? Masa video call mulu sih? Nah. Masa gue nggak lihat perkembangannya dia sih? Nah, tumbuh kembangnya kan penting kita sebagai orang tua ya. Iya, terus juga istri gue kan kerja ya. Jadi dari ya otomatis harus sama siapa nih anak gue nih. Jadi gue pengen banget sebenarnya nemenin dia gitu sampai dia udah settle gitu. Yap. Ya dipertemukanlah kita semua dengan pandemi ini. Yes, itu hikmahnya tuh. Awal-awal sih gue juga ngerasain awal pandemi itu hati kecil gue nggak nerimanya ya mungkin karena biasa kita aktivitas. Iyalah, di luar rumah ya, keluar kota. Nah, terus biasa kita tiap bulan income-nya jelas dari situ. Yes, ya kan? betul. Terus 3 bulan pandemi itu stres ya, mulai terasa. Mulai dari kangen manggung 3 bulan pertama. Yes. 6 bulan pandemi mulai lupa rasa manggung tuh. Kok anjrit, itu Gua bahaya anak band banget. gak sih sebenarnya? Itu mulai lupa rasa manggung. Sampai akhirnya 9 bulan dikasih iming-iming ada berita-berita ini sampai akhir tahun kok, Januari udah mulai. Ternyata enggak juga. Nah, itu yang membuat kita mewakili musisi yang lain putar otak kan otomatis. Yes. Betul. Kayak Iqbal, dia tetap dengan konten digitalnya, walaupun dia juga tetap main banyak. Mungkin kayak gue gini juga otomatis mau nggak mau apa yang udah gue jalanin gue fokusin. Yes. Misalkan kayak kuliner, bisnis kuliner, akhirnya jadi gue jalanin bener-bener waktu dan ide kreatif banyak gue tuangin ke situ. Yes. Tapi untuk teman-teman yang lain, makanya buat teman-teman musisi yang nonton ini, ayo apa yang bisa kita garap deh. Iya. Jangan stuck lah. Nah, itu dia, jangan stuck. Masih banyak kok caranya. Nah, untuk berkreasi ya. Nah, betul. Ngomong-ngomong, Iqbal, lu kan dari Banjarmasin, Bang? Asli? Enggak, gue aslinya Samarinda. Oh, Samarinda malah? Kalimantan Timur. Banyak drummer nih, teman-teman drummer itu taunya lu Banjarmasin. Iya, karena nggak tahu ya kalau sebut Kalimantan kata orang Banjarmasin ya. Oh gitu. Iya. Kalimantan luas, ada yang Betul. namanya Samarinda. Iya. Ya gue dari sana, dari ya lahir di sana, terus habis itu sampai SMA di sana, habis itu lulus, udah gue kabur ke Jakarta. Lulus SMA lu kabur ke Jakarta. Terus lu langsung main drum otodidak atau lu belajar drum dulu di mana gitu? Jadi tuh gue sempet belajar di Samarinda, cuman kurang puas, Mas. Terus gue pengen banget belajar sama yang namanya Mas Gilang Ramadan. Itu pengen banget, idola gue lah. Suhu semua drummer. Pokoknya kalau ngomongin drum itu nggak lepas dari Mas Gilang. Iya, gue pengen banget. Gimana caranya? Akhirnya Tahun kelas 5 berapa tuh? SD Hah? itu gue ke Jakarta. Kelas 5 SD? Oke. Kelas 5 SD tuh gue ke Jakarta, naik pesawat sendirian. Serius lu? Iya. Kelas 5 SD naik pesawat sendirian. Ini orangnya. Terus habis itu udah nyampe ke Jakarta,
ketemu nama sekolah musik Farabi. Di sini ada om gua, di Jakarta ini ada om gua kan. Jadi om gua itulah yang mengantarkan gue ke sana kemari. Oke. Terus ketemu Farabi. Ternyata Mas Gilang dulu pernah mengajar di Farabi dan sekali-kali kadang suka bikin masterclass di Farabi. Ketemulah di situ sama Mas Gilang. Oke. Dan ketemu juga sama drummer-drummer yang lainnya. Drummer legend lah ya. Aksan. Mau Aksan nggak? Malah nggak. Mas Gary Hurt, terus Mas Edi Sahroni, terus Om Gilang salah satunya. Gue sempet dapat masterclassnya. Habis ketemu dia di masterclass itu gue ngomong, Om gue pengen belajar dong, private. Oke. Gitu. Oh ya udah, saya ada studio gitu di Bintaro. Kantong studio. Ya udah gue ke situ. Minggu depannya belajar sama dia. Itu tahun berapa sih, Bang? Kelas 5 SD itu. Kelas 5 SD itu gue tahun 2000. Iya 2000 dong, 2004 apa 2004 lah, 2003 2004. Serius kali ya? lo, Bang? Iya. Lu udah berasa tua ya pasti ya. Lu sih nanyain tahun tadi, Mas. Salah gua, salah. Boleh bagian yang ini nanti di-cut ya. Tadi gua malu. Itu pertanyaan salah itu. Besok-besok lagi jangan dimasukin tuh. Oke. Lagi enggak tahu. Iya. 2003 2004 tuh. Oh iya. Ya sekitar tahun itulah gua ke Jakarta. Gua lulus wisuda itu soalnya. Terus habis itu disitulah gue ketemu Mas Gilang. Akhirnya cita-cita gue yang pertama kesampaian untuk belajar sama Mas Gilang. Dan memang ternyata gue emang cocok gitu belajar sama dia. Oke. Apa yang pertama diajarin Mas Gilang ke lu apa tuh? Wah banyak banget gue dikasih pelajaran. Jadi hari pertama kali ketemu itu gue nggak menyentuh drum sama sekali. Terus? Tapi dia lebih banyak ngomong ke gue. Yang herannya gue ngerti. Terus? Yang herannya gue ngerti semua apa yang dia omongin. Oh begini. Terus habis itu gue bawa pulang buku sebanyak gini lah. Nih pelajarin ya. Nanti pertemuan kedua aku mau lihat kamu main. Nah pertemuan kedua itu baru gue main, mempraktekkan buku-bukunya itu. Terus udah tuh langsung berlanjut. Terus dari situ gue pengen lagi belajar sama Mas Inang Nur Said. Terus habis itu belajar lagi sama ini. Ada namanya almarhum Pak Sambudi. Oh iya. Katanya tuh drummer tuh banyak dulu belajar sama dia. Termasuk saya. Oh iya? Sama-sama Semarang. Kan? Iya tuh. Gitu gue pengen juga tuh belajar sama dia. Akhirnya kesampaian lah belajar sama semua drummer maestro itu. Yang pengen gue yang pelajarin lah ya. Kesampaian, terus habis itu gue waktu itu karena masih sekolah kan, jadi gue nggak bisa netap di Jakarta, Mas. Itu susahnya. Terus juga Kalimantan ke Jakarta tuh nggak segampang dari kayak Surabaya Jakarta atau Bandung Jakarta lah. Harus melewati pulau, laut. Iya. Ya kan jauh banget. Dan pada tahun itu juga jam penerbangan itu nggak seperti sekarang ya. Yes, betul. Terus juga kalau dari kota gue kan di kota gue nggak ada bandaranya. Pada saat itu. Lu mesti 2 jam dulu untuk menuju bandara. Ya. Baru terbang lagi 2 jam. Berarti lu dari Samarinda ke Balikpapan dulu? Ya. Gitu. Itu gua ngalamin di tahun-tahun itu. Setiap mau manggung ke Samarinda. Setiap mau ke Samarinda tuh pasti Balikpapan dulu. Mual. Dan mudah-mudahan kedepannya sekarang udah ada tol. Udah ya. Di Samarinda sendiri ada bandara. Udah ada bandara. Terakhir gua kesana juga kebetulan main di 2 tempat tuh. Siangnya di Mall Balikpapan, malamnya di Mall Samarinda. Wah, canggih emang tip X ini ya. Jadi terus besokannya itu Sabtu tuh. Minggunya Bekasi Lampung. Bekasi acara wisuda, kebetulan wisuda kampus gua, jadi gua sebagai alumni tiap tahun gua langganan di kampus gua. Malamnya di Lampung, dan itu the best banget gua, rasanya kayak mau mimpi tuh. Kayak mimpi aja tuh sepanjang. Dekat kan tapi ya? Dekat kan, Lampung mah narotas gini udah landing ya. Iya. Baru narotas. Bangku belum sempat kita giniin. Itu udah bunyi tung, udah mau turun lagi. Langsung suruh ngikatkan sabuk pengaman. Oh jadi lu sama Mas Gilang itu mungkin saat lu liburan sekolah aja lu? Iya. Jadi gue dulu
liburan sekolahnya lumayan panjang tuh, ada 2 bulan gitulah. Bulan puasa tuh gue nggak sekolah, belum 1 bulan full. Habis itu liburan kenaikan kelas, Ya. itu gue nggak sekolah. Nah udah di masa libur itulah gue terbang ke Jakarta pasti. Pada saat itu apa namanya? Lu udah di rumah udah punya drum set sendiri buat latihan Punya. di rumah. Ya alhamdulillah sih punya, karena orang tua juga support gue untuk jadi musisi. Nah, tuh Begitu. buat para orang tua jangan nanggung-nanggung kalau support anaknya. Yes, betul. Apalagi kalau beli ini nih, jangan Nah. dilarang. Mau main drum, makan martabak dulu. Kalori dan energinya nih sangat Membantu sekali. nice, betul. Ya, udah makan dulu ya, Pak. Enak mas. Ini yang kedua nih. Ini Iqbal buat kesini nih, buat kita ngobrol di acara konten ini, dia naik sepeda loh. Iya. Gue naik sepeda loh, Hujan-hujanan. dari Jakarta ke Bekasi. Oh, itu dari Jakarta ke Bekasi itu kan beda planet nih. Bayangin loh. Itu ngelewat. Untung orang imigrasinya gue kenal, jadi nggak Tadi pakai- NASA boleh. nggak usah pakai Ngebolehin, paspor. Mas. Boleh kan Masih sama NASA? jalan. Iya, tadi juga WhatsApp gue udah kasih lewat, gue bilang gitu. Lo kan pencapaian lo sebagai influencer ini kan lagi, iya Iqbal ini influencer, apalagi yang berhubungan dengan drum. Orang ngomongin konten drum itu udah identik banget sama Iqbal. Masa sih mas? Iya, karena gue juga diam-diam gue ngecek nih subscriber, viewers. Udah subscribe ya? Hah? Buset. Dari itu, yang konten kita itu. Oh iya. Langsung. Gara-gara kamu masuk situ kan? Tapi yang ini lu harus dong subscribe juga dong. Oh iya. Gue belum subscribe. Nah. Tunggu tayang ini juga. Balas dendam dia, balas dendam. Gue nggak mau kalah. Ya. Jadi lu bisa bagi-bagi tips nggak Bal ke teman-teman drummer yang lagi nonton ini untuk bisa mencapai pencapaiannya seperti lu seperti sekarang ini, gimana sih? Apa ya? Beli kamera. Terus sebenarnya sih kalau ingat-ingat gue dulu ya, Mas, gue tuh belajar YouTube tuh lama banget dari 2008. Iya 2008 atau 2009 ya? Wih, 11 tahun lalu, 11 tahun yang lalu. Iya 2009. Nah, Gue belajar itu pas gue lulus SMA. Jadi waktu itu tuh teman-teman gue tuh baru punya kamera lah. Terus gue lihat kameranya dia, wih kayaknya menarik nih. Terus gue punya band dulu kan di sekolah. Bikin video klip yuk iseng-iseng. Anjir. Terus kalau kita nonton video klipnya sekarang malu banget. coba buat Iqbal lovers nih. Enggak, udah gue hapus. Curang. Kalian bisa request tuh video klip pertamanya. Terus habis itu udah nonton. Siapa yang edit itu? Ya bareng temen-temen Bareng-bareng. lah. Bareng-bareng. Terus habis itu disitulah pertama kali gua belajar ya. Cuman belum serius sih, cuman kepengen aja gitu punya video klip. Oke. Karena ada satu teman gue dulu yang punya kamera. Setelah itu pas gue pindah ke Jakarta, itu kan gue gabut banget tuh mas, 2010. Gue setahun nggak ngapa-ngapain. Oke. Maksudnya nggak manggung lah. Temen juga sedikit masih di Jakarta. Itu lu tinggal di mana tuh? Di kos dulu, ngekos di daerah Selipi lah. Oh. Anak rantau lah. Anak rantau. Anak rantau. Terus habis itu gue ya udah di kosan tuh bikin video, terus beli kamera dulu harganya 500.000. Kamera pocket gitu. Terus habis itu nyobain pakai handphone. Iya. Handphone apa ya dulu ya? Handphone Cina gitulah. Pokoknya handphone yang berkamera lah ya. Handphone berkamera. Terus gue dulu punya laptopnya udah itu pernah dipakai Sayuti Melik kayaknya dulu. Oh iya. Oh, saking ininya ya. Udah saking tuanya tuh Saking laptop. klasiknya. Vintage lah. Vintage. Udah ya, gue bermula dari alat-alat itulah pertama kali. Jadi nggak langsung yang bagus gitu sebenarnya. Enggak. Dan itu dulu gue belum upload mas. Cuman bisa aja dulu pengen bikin. Gimana sih kalau bikin video drum yang bagus di YouTube. Terus habis itu kalau orang nonton tuh pokoknya supaya enak aja dulu. Itu tahun 2010 tuh. 2010 dulu percobaan gue pertama bikin video. Oke.
Abis itu gue bikin, sebenarnya udah punya dulu YouTube channel, cuman nggak ngerti buat apa. Jadi video-video itu tuh gue upload di YouTube channel gue pribadi dulu. Gue punya YouTube channel namanya apa, Muhammad Iqbal apa dulu namanya. Masih sekarang ada? Masih, sebelum berganti jadi Yo Iqbal. Tapi itu masih video-video itu masih ada kan? Masih. Akhirnya Silahkan menonton. jadi itu aib gue lah kalau misalnya mau lihat video-video gue di awal tuh ada YouTube channel gue namanya Yo Iqbal. Nah, lu buka aja di situ. Udah. Habis itu udah lumayan tahu lah gue bikin video begini. Udah lumayan tahu lah cara mensinkronkan apa namanya video sama audio. Gitu kan. Dulu cuma satu kamera doang, Mas. Set. Habis itu belajar bikin 2 kamera. Oke. Tapi kan nggak punya kamera satu lagi gue. Jadi pakai handphone dulu. Sini handphone, situ kamera. Tapi kameranya kamera yang 500.000 itu. Jadi video, terus bikin video cover. Yang nonton masih berapa ya? 23 54 views dulu. Yoi. Dan memang tahun-tahun itu memang belum hype banget ya. Iya sih, karena gue juga dulu belum nggak yang setiap hari buka YouTube. Iya. Dan vlogger juga belum banyak kan di tahun Belum. 2010 itu. Tapi udah ada gitu. Waktu itu tuh udah ada, cuman gue nggak terlalu ngikutin. Iya. Ya cuman pengen aja gitu bisa bikin video. Setelah itu 2015 lah, itu gue baru serius ketemu Yandi. Gue dulu bikin band namanya 2 Drum. Iya. Ya 2 Drum itu. Gue beli CD-nya loh. Oh beli ya Mas ya? Gue belinya di mall apa tuh? Apa? Amalu Citos. Citos ya benar. Yang waktu Indonesian Drummer bikin booth apa? Pokoknya ada event di situ. Semua custom series punya si drummer kita jual bareng-bareng di situ kan pada saat itu. Iya. Nah, di situ gua ada stick sama t-shirt. Nah, dan juga drummer-drummer yang lain juga banyak jualan di situ. Terus CD itu drummer hanya pada saat itu baru ada 2 drum sama Handy. Oh iya yang bikin album ya. Iya. Itu gua beli, gua nggak mau tahu, tanda tanganin langsung sama lu. Sampai sekarang masih ada gua simpen. Dan itu sedikit cerita, itu selama gue bawa tuh, itu kan pas puasa tuh. Iya. Mudik lebaran itu gue stylin terus tuh. Yo, sampai apa? Baret-baret dikit. Suaranya udah gitu ya. sampai terus terang gue apal. Habis ini nih. Gitu. Terima kasih banyak loh, Mas. Iya. Ya itu wujud apresiasi. Wow. Ini loh. Drummer yang paling bersih sedunia, say no to drugs. Yo, Pak Ustadz ini. Tos dulu dong. Ayo Nes. Biasa Sen. Lagi live Bigo bentar. Sena udah di episode 2 dia. Nah, lu pasti apapun yang lu bikin, apapun yang lu lakukan pasti ada dong influence-nya. Influence. Nah itu gua dari 2 Drum itu sebenarnya yang karena gue punya temen yang sama gilanya kan, Yandi itu. Dan gua kebetulan tetangga Mas. Pada saat di Sleepy itu? Enggak, gua bisa pindah ke Perdatam. Di daerah Perdatam itulah ternyata gua tetangga sama Yandi, nggak sengaja. Beneran nggak sengaja. Jadi gua ketemu di satu event sama Yandi, terus ngobrol-ngobrol, "Wah, lu di mana?" "Di Perdatam." "Lah, gue juga." "Di perumahan apa?" "Di sini." "Loh, sama. Yang mana rumah lu?" "Ada yang nomor ini." "Lah, deket banget." Oh, jadi masih sederet apa? Masih Satu lingkungan. beda blok lah. Beda blok. Ya tapi deket banget Mas, tinggal nyebrang gitu doang. Jalan kaki lah ya. Iya, jalan kaki nyampe lah. Cuma Akhirnya dari situ lu dari situ dan Yandi punya studio. Ah. Jadi dari situlah kita bikin video, terus semuanya kita bikin lah. Tapi belum tahu itu mau bikin apa. Pokoknya sekedar bisa bikin aja, bisa bikin video yang bagus. Terus habis itu bisa bikin audio yang bagus gitu loh, buat bikin video YouTube kan. Iya. Ya udah, jadi sama Yandi tuh ngulik 1 tahun tuh ngulik. Sampai akhirnya kita sering latihan drum berdua. Jadi berdua aja kayak orang gila dari pagi sampai pagi. Setelah itu jadilah itu album 2 Drum tahun 2016. Itu konsep satu bass drum dipakai berdua itu udah mulai
sama Yandi udah lama apa saat 2 drum? Saat 2 drum. Jadi pertama kali mau manggung. Kalau dulu setup kita memang beneran 2 drum gitu. Nah, kalau itu yang pertama. Nah, yang masih gue pertanyakan satu bass drum untuk berdua itu micingnya seperti apa sih? Ini udah mulai ke teknis. Rahasia sebenarnya. Wih, apakah masih berlaku rahasia di konten saya? Tentu tidak. Enggak sih. Itu sebenarnya karena kita pertama kali mau manggung kan. Oh. Di sebuah kafe kecil di Kemang. Terus habis itu kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya kita pakai 2 drum. 2 bass drum. Iya, beneran 2 drum dulu mas, Ah. setupnya. Terus habis itu ya udahlah, kita cari aja lagi setup drum yang ringkes. Ah. Siapa tahu nanti kita tour kan. Oke. Siapa tahu Siapa gitu tahu. waktu itu. Ah. Siapa tahu kita tour kan. Ya udah akhirnya kata Yandi, pakai 1 bass drum aja, cobain yuk. Udah cobain tuh. Kita latihan pakai 1 bass drum, kayaknya enak juga dan lebih praktis. Tapi Gitu. tapi akhirnya gue mencoba yang 2 drum ini lakuin, gue coba di studio di rumah gue buat gue ngajar gue sama murid gue. Itu ada kendalanya itu kalau satu nginjek. Ini ya gitu ya. Iya, kalau satu nginjek, kalau misalkan ngeflame lah. Kalau ngeflame itu yang nginjek bass drum yang terakhir udah otomatis dia bagian kena anginnya tuh. Iya, jadi mantul gitu kan, Nah. nggak yang jek gitu kan. Iya. Iya. Kalau bareng mending lah ya. Tapi kalau yang lagi ngeflame gitu, itu kayak ada yang ngedorong gitu. Yes. Itu ngakalinnya gimana? Kalau Jadi kayak kita gitu? ya kita awal-awal juga gitu. Nah, Anjir nggak enak. Ya udahlah gitu. Bodoh amat lah. Yang penting main aja gitu. terus Yaudah, kita bodo amat. Miking masuk Mic-nya waktu di itu masih ada 2 mic lah. Jadi kita punya 1 orang juga dulu, dia kuncennya 2 drum lah. Oke. Pokoknya kalau nggak ada dia tuh nggak bisa main kita. Beneran tuh mas. Tapi sekarang masih kuncen itu. masih kadang gue bawa sendiri, Yandi juga bawa sendiri. Oke. Gitu. Terus habis itu kita di endorse sama 1 merek drum waktu itu. Sama dia dari Jepang, mereknya Sakai Drums. Sakai. Dari Sakai Drums itulah itu ketemu yang bener akhirnya. Jadi kita bilang kan kita tuh mainnya 1 bass drum tapi dipakai 2 orang. Hah? Gimana tuh? Akhirnya dia lah yang cari formulanya. Oke. Dia bilang nggak tahu lah gimana nih formulanya, cari. Akhirnya dibikinin custom tuh. Nah baru itu tuh baru enak. Wih enak ya gitu. Enak dipakai berdua itu. Enak. Emang enak banget itu. Kakinya pun ada 4 gitu tapi 1 bass drum. Oh, kakinya tetap Terus ada dibikinin untuk penempatan mic-nya biar nggak kelihatan. Jadi orang-orang tuh sampai hari ini penasaran di mana sih tempat mic-nya. Otomatis. Udah pasti. Jadi ada khusus mas sebenarnya yang nggak kelihatan sama penonton. Oh gitu. Yes, bisa 2 mic, bisa 1 mic ya. Itu Apa namanya, itu- termasuk mic supranatural itu kayaknya. Goib ya? Goib. Tak bisa dilihat oleh kasat mata, teman-teman. Ya dari situ akhirnya berhasil lah itu. Drumnya 2 drum lah. Ya. Akhirnya berhasil ya. Kalau balik lagi ngomongin video ya 2 drum itu semuanya tuh percobaan pertama gua di dunia digital. 2016 pokoknya itu semuanya kita serba sendiri kan. Yap. Dari yang kebutuhannya awalnya cuman pengen tahu doang bikin video kayak gimana, akhirnya wah berguna nih kayaknya buat promosi album kita nih. Karena kan kita bukan musisi yang masuk TV mulu gitu. Iya. Ya udahlah kita bikin TV sendiri sama Yandi waktu itu. Bikin lah konten segala macem bikin. Dan ya alhamdulillah sih impact yang dari konten itu ternyata lumayan besar juga. Iya. Kita sampai main kemana-mana lah waktu itu sama 2 drum. Kaget juga gitu mas, wih kita bisa main di sini ya, kita bisa main di catering kantor ya 2 drum. Ngapain orang-orang ini pengen lihat kita ya? Kadang-kadang suka heran sendiri. Ya, itu termasuk salah satunya pencapaian baru buat di dunia hiburan Indonesia ini, pencapaian baru. Apa istilahnya? Bukan sebuah band tapi tampil di event-event yang biasanya mengundang band. Yes. Itu luar biasa. Terus saat lu rekaman, recording, itu ada kendala nggak sih di pengisian? Nggak ada. Secara lu sama si Yandi itu kan
isiannya itu rapat-rapat gitu. Iya, karena kalau secara permainan nggak ada kendala sama sekali udah. Oke. Bagi porsinya udah Iya, udah aman, saking ya? satu chemistry-nya itu, Mas. Iya. Jadi dia main apa, gue udah tahu nih dia pasti ke sini, pasti dia bisa ke sini. Oh. Kayak gitu. Jadi udah tipsnya kalau kalian pengen punya tim seperti Dua Drum, kalian harus tetanggaan ya. Tuh. itu ngaruh banget. Chemistry itu harus rumahnya deketan. Jadi kalau semuanya satu di Tangerang, satu di Bekasi, Udahlah bubar aja lah. nggak usah dilanjutin. Kalian atau solusinya kalian sama-sama ngontrak di tengah-tengah ya. Gitu. Oke, Iqbal, thank you banget udah mampir, udah nyobain martabak Pogo. Mantap. Pokoknya sukses selalu, sehat selalu buat Iqbal dan keluarga. Terima kasih Mas Ari. Jangan lupa kalau lagi ke Bekasi, mampir-mampir. Atau Siap. di Pondok Gede juga ada. Ada ya? Dikabarin Pondok Jadi Gede. udah banyak cabang ya. Ada 3. Wah, luar Terus biasa. di Bekasi Timur juga ada, di Grand Box Grand Residence City. Kalibata belum ada ya? Nanti Oh, oke. ditunggu. Coming soon. Coming soon. Oke. Pokoknya sukses selalu. Terima kasih ya. Ya, salam drummer Nusantara, salam Indonesian drummer. Jangan kemana-mana, Yes. karena habis ini ada yang selanjutnya lagi kan Mas? Yang ada yang selanjutnya lagi. Pokoknya sukses selalu buat kita semuanya. Salam drummer Indonesia. Dakdes.